Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV 3 Beriman. Apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardila dalam acara Tamu Kita. Dan tamu kita pada edisi kali ini, kita akan berbincang mengenai kegiatan donor darah untuk penderita talasemia yang digagas oleh PAPEBO atau Paguyuban Pecinta Bogor, dan juga memang bekerja sama dengan PMI Kota Bogor. Dan oleh sebab itu, di samping saya sudah ada 3 narasumber saya. Saya perkenalkan satu persatu. Di samping kiri saya yang pertama ada Ibu Ruki Harsariani. Ya, selamat pagi, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan ini adalah pengurus PAPEBO ya Bu ya? Oke, dan di sampingnya juga ada Ibu Ii Alamanda. Oke, selamat pagi, apa kabar Bu? Pagi, baik. Oke, dan di sampingnya lagi, satu lagi ada Dr. Wisnu ya, Hendrat Moyo. Ya, apa kabar Pak? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Dan ini dia ketiga narasumber saya nih. Tadi Pak dokter dari Kepala Bagian Distribusi Darah ya Pak ya, PMI Unit Darah Kota Bogor. Dan kita akan berbincang mengenai kegiatan yang akan digagas pada tanggal 23 November ini Bu ya, hari Minggu berarti. Ya, gitu. Dan ini mengenai kegiatan donor darah untuk penderita talasemia. Dan langsung aja saya mau ngobrol dulu sebenarnya. Pertama dengan Ibu Ruki nih. Ini sebelum kita ngobrol mengenai kegiatan, sebenarnya PAPEBO itu apa sih Bu? Ini kan Paguyuban Pecinta Bogor. Ini apa sebenarnya PAPEBO ini Bu? Ya, kalau PAPEBO itu sebenarnya adalah suatu komunitas ya, komunitas di mana member itu sebagian besar warga Bogor memang, dan orang-orang yang peduli dengan Bogor. Iya. Maksudnya peduli itu kita bikin paguyuban yang kegiatannya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bogor. Dan dengan berbagai kegiatan, antara lain dengan kegiatan donor darah ini. Oke. Kalau PAPEBO sebenarnya bergeraknya di bidang apa sih Bu? Sebenarnya sih awalnya sih hanya di Facebook ya, kita bergeraknya di Facebook komunitas seperti itu. Cuman kemudian kita pikir kalau di Facebook itu maksudnya sih kita cuma hura-hura aja atau cuma sekedar chatting-chatting gitu, enggak. Jadi kita memang akhirnya kita buat program kan, untuk program yang bisa nantinya tuh bisa dirasakan oleh masyarakat Bogor gitu. Oke. Sejauh ini untuk antusias PAPEBO nih atau anggota lah seperti itu Bu? Member ya? Member. Alhamdulillah sih dari sejak berdirinya tanggal 17 Juni 2014 ini ya, sebenarnya sih masih prematur ya, baru sekian bulan. Itu sudah mencapai sekitar 2000-an ya, kayaknya. 2000 lebih. Oke. Ini warga Bogor semua Bu ya? Warga Bogor, sebagian besar warga Bogor. Oke, jadi ada juga mungkin warga Bogor yang tinggal di luar daerah gitu, tapi juga pecinta Bogor kan gitu Bu ya, masuk ke PAPEBO juga Bu ya. Ini kalau masuk PAPEBO harus daftar dulu, apa sekaligus emang udah masuk sekaligus warga Bogor berarti udah masuk PAPEBO gitu Bu? Enggak, dia tinggal ini aja, nge-add aja di FB, karena kita kan sebenarnya dari FB dari Facebook. Oke, bermulai dari Facebook. Ya, nanti kan sebelum kita confirm kita lihat dulu ya apa namanya profil seperti apa gitu. Oke, jadi banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh PAPEBO. Salah satu nanti kegiatan donor darah. Oke, nah kalau untuk di kegiatan sendiri sejauh ini sudah melakukan apa aja Bu dari PAPEBO sendiri sampai mungkin baru beberapa bulan nih Bu ya, sampai November ini? Iya. Kalau kegiatannya sendiri itu diawali dengan pemberian santunan untuk anak yatim waktu itu di sekitar daerah Tanah Baru. Kemudian kebetulan dari situ kita ada informasi mengenai ada seorang ibu tua yang tinggal di rumah yang sudah rubuh, gitu kan. Nah kebetulan kita, saya dengan KI dan ada beberapa teman dari PAPEBO kita kunjungi dan kita ya bawa al-qadarnya untuk melihat ya sejauh mana dan kira-kira apa sih yang mau kita bisa perbuat gitu. Alhamdulillah dari hasil kunjungan itu kita ambil foto terus kita share dan ternyata lumayan banyak yang akan membantu. Nah rencananya bulan-bulan ini sekarang sudah dimulai untuk membantu untuk merenovasi kediamannya Bu Kasini. Namanya Ibu Kasini. Ibu Kasini namanya ya. Oke. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PAPEBO. Nah, salah satu juga nanti kegiatannya itu mengenai donor darah nih Bu ya. Saya juga mau ke Bu Ii. Nih Bu, kegiatan donor darah ini apa Bu sebenarnya Bu tujuannya dari kegiatan ini? Tujuannya itu yaitu memenuhi kebutuhan penderita talasemia ya. Kita mengadakan bakti sosial ini kan khusus untuk penderita talasemia. Ya, karena kita tidak jarang melihat ada kurangnya kantong darah di PMI. Nah berangkat dari situ
sedangkan kan kebutuhan darah Akang itu terus meningkat. Nah, berangkat dari situ kami Paguyuban Pecinta Bogor ingin menunjukkan kepedulian kami, bekerja sama juga dengan PMI Unit Transfusi Darah Kota Bogor, bermaksud menyelenggarakan bakti sosial donor darah ini khususnya bagi penderita thalassemia itu. Oke, nah ini harapannya hanya warga yang termasuk Pak Pebo atau mungkin kan kota ya Bu ya, jadi mungkin kabupaten juga bisa masuk ke dalam kegiatan tersebut ya Bu ya? Iya, bisa. Kota Ini tidak hanya untuk di kota saja, syukur-syukur untuk kabupaten juga bisa. Oke, jadi tujuannya untuk penderita thalassemia. Iya. Oke, sebelum kita kegiatan, tapi juga pengen tahu sebenarnya ini penyakit thalassemia itu apa sih? Nah, ini langsung kita ke dokternya yang memang khusus nih begitu ya, Dokter Wisnu. Ya, Dokter Wisnu, apa sebenarnya penyakit thalassemia ini? Penyakit thalassemia itu sebenarnya secara definisi adalah kelainan sel darah. Penyakit dengan kelainan sel darah sehingga sel darah itu bentuknya seperti bulan sabit, intinya gitu. Penyakit ini diturunkan secara genetik. Ya, jadi penderita ini sel darahnya kalau normal itu bentuknya bulat seperti kue donat gitu ya. Nah, terus tengahnya cekung. Nah, tapi kalau ini jadi sel sabit. Jadi kelainannya ini keluhannya mereka selalu HB-nya turun. Jadi yang menderita penyakit thalassemia ini terutama pada anak-anak. Karena tandanya anak-anak itu biasanya fisiknya lemah, ikut olahraga, pingsan, kepanasan sedikit, drop, gitu ya, tandanya gitu. Jadi ini benar-benar penyakit yang disebut penyakit genetik, salah satunya ini. Oke. Tapi ada nggak Dok dari tubuh yang kelihatan kalau misalnya dia sebagai penyakit thalassemia? Pada awalnya, kalau sakit thalassemia itu dideteksi awalnya adalah anemia saja, kekurangan darah. Jadi dengan gejala yang tadi diperiksakan ke dokter biasanya diagnosis HB-nya, karena HB-nya rendah itu disebut anemia awalnya. Tapi setelah mendapat pengobatan atau mungkin transfusi 1 kantong atau 2 kantong darah, mereka sembuh. Berapa bulan lagi mereka mengalami kejadian yang sama. Akhirnya dokter memeriksakan bentuk sel darah. Begitu ketemu sel darah yang sabit itu, diagnosis pasti anak tersebut menderita thalassemia. Oke. Nah, apa sih Dok akibat yang fatal misalnya kalau memang dari penyakit thalassemia ini? Gini, jadi anak-anak thalassemia ini kalau sudah didiagnosis pasti thalassemia, itu seumur hidupnya mereka akan membutuhkan darah. Artinya mereka akan selalu minta ditransfusi darah. Karena kondisi mereka kalau tidak ditransfusi, mereka akan ngedrop, HB-nya turun, mereka akan ngedrop. Sekolah juga, kalau sekolah mungkin terus jadi nggak masuk gitu ya. Jadi dampaknya sangat besar sebenarnya. Oke. Nah, kalau dari PMI sendiri yang dilihat di warga Bogor, Dok, sejauh ini mengenai penyebaran thalassemia bagaimana Dok? Thalassemia di Kota Bogor dan Kabupaten ini kita jadi satu karena memang salah bersama di Bogor ini jumlahnya sampai sekarang yang informasi dari Rumah Sakit PMI ini ada 850 penderita. Dan itu semua hampir setiap bulan butuh ditambah darah. Kalau handphone habis listrik tambah cas. Kalau ini harus darah gitu. harus ditambah dengan darah. Itu yang dampaknya besar sebenarnya untuk penderitanya, untuk keluarganya. Alhamdulillah ada pemerhati dan simpatisan yang untuk memperhatikan untuk darah untuk anak thalassemia. Oke, berarti 850 anak gitu Dok ya? 850 untuk tadi sekarang. Oke, lebih banyak anak ya Dok ya? Anak. Lebih banyak anak. Oke, tapi sejauh ini meningkat atau menurun Dok? Tapi jangan dijawab dulu Dok. Udah mau jawab ya. Dan kita harus break dulu sebentar, dan juga pemirsa, kita akan kembali mengenai kegiatan dari donor darah yang diadakan oleh Pak Pebo dan juga PMI Kota Bogor. Tetap di tamu kita.